Tak sur kau skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah arti akbar jikalau tidak berkuasa di dunia apalagi di akhirat? Quran surah 345, Isa disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, Sarah, thank you dengan komentar-komentarmu ya cinta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sudah Maha, tidak ada lagi di atasnya. Kita bahas komentarmu ini. Bedakan berkuasa dengan terkemuka. Ya, bisa dibedakan itu ya. Nah, jadi di Quran surah Ali Imran yang ayat 45 itu betul bahwa Nabi Isa itu menjadi orang yang terkemuka. Kenapa dikatakan terkemuka di dunia? Karena beliau bukan manusia biasa seperti kita, coy. Beliau menjadi nabi, utusan Tuhan, kepercayaannya pembawa pesan dari Tuhan loh, ya kan? Dia mampu menerima wahyu, nggak seperti kita. Dan beliau itu terhormat, tidak digantung, tidak ditelanjangi. Itu dia artinya terkemuka di dunia. Masuklah. Kemudian di akhirat. Jadi sebelum datangnya Nabi Isa ini untuk kedua kalinya nanti, kita nggak akan mengalami akhirat. Karena apa? Sehingga beliau itu terkemuka. Karena di zaman beliau inilah terjadi penyimpangan. Ada yang menuhankan beliau. Jadi disitulah diminta pertanggungjawabannya yang sebenarnya. Itu dia maksudnya cinta. Bukannya Allahu Akbar itu, bukannya Allah itu tidak berkuasa karena Isa yang terkemuka. Jadi begini cinta. Jangan ketika ada di Quran kami disebutkan Isa terkemuka di dunia, sehingga dirimu setuju bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Tapi ketika di Quran kami disebutkan bahwa Isa tidak pernah disalibkan, kau komplain Isa bukan Yesus. Jangan suka milih-milih yang enak-enaknya saja. Konsisten coy. Ya, jangan standar ganda. Masuk. Sejak kapan sunat atau babi jadi hukum Taurat? Hukum Taurat yang pertama diterima Musa adalah 10 hukum. Gak ada soal babi atau sunat di sana. Hanasilalahi, thank you dengan komentarmu ya cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita dimanapun berada. Santai-santailah dulu ya kan, dalam menjawab komentar teman kita ini. Jadi PT ini kubuat bukan untuk mempengaruhi siapapun ya. Ini hanya untuk menanggapi komentar ini. Sekalian berbagilah aku, mana tahu bermanfaat untuk kita yang belum mengetahuinya sebelumnya ya. Jadi ini soal Taurat. Taurat ini ditulis ya, teks aslinya itu bahasa Ibrani, Torah namanya. Artinya apa? Artinya instruksi. Jadi Taurat ini terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sehingga semua instruksi yang ada di kelima kitab ini itu semua hukum Taurat. Ada di sini soal halal haram makanan, itu di Imamat. Di Kejadian ada soal bersunat, ada soal hak waris, semua ada di sini. Itu semua hukum Taurat, termasuklah 10 hukum yang kau pikirkan ini, 10 titah ya, atau 10 perintah yang selalu dibacakan setiap hari Minggu. Jadi kalau hanya setiap hari Minggu aja kita memang mendengarkan ataupun membaca kitab ini, payah bro, susah. Sehingga bisa gagal-gagal kita, gagal-gagal paham ya kan. Jadi dipikir kawan ini hanya 10 titah itu aja hukum Taurat. Enggak cinta, semua instruksi yang di kelima kitab ini banyak. Itu semua peraturan yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Yahudi, umatnya, umat Israel. Jadi ini murni adalah kepunyaan dari Yahudi yang dipakai oleh umat Kristen saat ini. Loh, kenapa seperti itu? Ya nggak apa-apa, untuk kebaikan ya nggak apa-apa lah ya kan. Tapi janganlah pula ya diambil yang enak-enaknya aja ya kan. Begitu. Nah, yang 10 titah yang dimaksudkan si kawan ini yaitu disebutkan secara umum ya kan. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina.
Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Itu dia secara umum. Kalau di kita Islam, yang pertama sampai keempat ini hubungan dengan Tuhan ya, dengan Allah, itu kita sebut dengan hablum minallah. Yang kelima sampai ke-10 itu hablum minannas, ya kan? Masuk. Jadi cinta begitu. Kalau mau berkomentar, mau bertanggung jawab, pahami dulu. Jadi kita nggak malu gitu ya, jangan malu-maluin gitu. Jadi seperti di videoku sebelumnya, bahwa aku memang murni tidak pernah menghina ataupun menghujat Yesus. Justru aku pengikutnya. Soal halal haram makanan juga Yesus tidak pernah menyuruh kau makanlah babi, itu nggak ada. Tunjukkan satu ayat pun yang Yesus mengatakan bahwa oke, it's okay beb, boleh makan babi. Nggak ada itu. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ini atau kitab nabi-nabi sebelumnya. Dia tidak untuk meniadakan ataupun membatalkan, justru untuk menggenapi, katanya. Tidak akan pernah berubah satu titik pun hukum Taurat itu. Begitu kata Yesus. Makanya aku tidak pernah menyangkal. Justru ini the real follower of Jesus, serius ya kan. Jadi teman jangan berpikir negatif, positif aja. Ini keyakinan aku, hargai. Keyakinanmu juga aku hargai ya kan. Aku punya alasan, aku punya data, dan itu semua masuk akal gitu. Jadi ketika kalian bilang pelajarilah kitabmu dulu baru kau ngomong, karena sudah ku pelajari kitabku, makanya aku tetap insya Allah istiqomah. Karena ku pelajari kitab sebelumnya, makanya aku dengan kesenangan hatiku, dengan keterbukaanku pindah. Begitu kita keyakinan cinta ya. Jadi itu dia. Jadi kemarin ada yang bilang seperti ini, yang mengatakan tidak ada bahwa yang masuk ke dalam mulut lah yang najis, kata Yesus. Itu membenarkan tentang halalnya, bolehnya dimakan B2 ya. Bahwa yang masuk ke dalam mulut lah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, tapi yang keluar dari mulut lah yang najis. Harap dibedakan najis dengan haram, ya kan? Mohon maaf ya. Jadi, dan di teks itu pun kalau mau dia membaca semua satu pasal, kenapa sampai keluar perkataan Yesus bahwa yang keluar dari mulut inilah yang najis, bukan yang masuk. Itu soal ketika bangsa Yahudi melihat anak-anak murid Yesus makan, sebelum makan dia tidak mencuci tangan. Dibilang sama bangsa Yahudi, lah tengoklah itu anggotamu, katanya, udah melanggar peraturan kita. Peraturan bahwa makan itu harus cuci tangan dulu, membasuh tangan dulu. Jadi apa kata Yesus? Disitulah disebutkannya, bukan yang masuk ke dalam mulut yang najis, yang keluar. Rileksnya lah katanya, digiling khusus itu nanti, karena nanti diolah oleh perut, dikeluarkan di jamban gitu kan katanya. Kalian baca lah itu. Jadi supaya nggak salah paham gitu loh cinta. Thank you.